Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sualia dengan NIM 228119113 dari jurusan Pendidikan IPA Untirta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalor, kerja, dan kerja kompresi. Nah, sebelumnya kita harus memahami tentang hukum termodinamika 1. Nah, hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalor, kerja, dan kerja kompresi. Kalor dan kerja ini sama-sama berdimensi tenaga atau energi. Kalor merupakan tenaga yang dipindahkan atau ditransferkan dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Dan bila transfer tenaga tersebut tidak terkait dengan perbedaan temperatur, maka disebut dengan kerja. Selanjutnya ada konsep kalor. Menurut Joule, kalor ini sebenarnya merupakan perpindahan energi. Kalor bukan energi atau kalor bukan suatu jenis energi tertentu. Kalor adalah energi yang berpindah. Jadi, ketika kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah, sebenarnya energilah yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Proses perpindahan energi ini akan terhenti ketika benda-benda yang bersentuhan mencapai suhu yang sama. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama ada massa jenis, yang kedua jenis zat atau kalor jenis, dan yang ketiga ada perubahan suhu. Secara matematis, kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurangi T1, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan T2 dikurang T1 adalah perubahan suhu. Nah, selanjutnya di sini ada konsep kerja. Bisa dilihat pada gambar, yaitu mula-mula gas ideal menempati ruang dengan volume V dan tekanan P. Bila piston mempunyai luas penampang A, maka gaya dorong gas pada piston F sama dengan PA. Dimisalkan gas diekspansikan atau memuai secara quasi-statik atau secara pelan-pelan sehingga setiap saat terjadi kesetimbangan. Piston naik sejauh dy, maka usaha yang dilakukan gaya pada piston yaitu dw sama dengan F dikali ds sama dengan P dikali A dikali ds. Terdapat berbagai jenis kerja yang diidentifikasikan dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama ada kerja mekanik, yang kedua kerja ekspansi, yang ketiga kerja gravitasi, yang keempat kerja permukaan, dan yang terakhir ada kerja listrik. Selanjutnya ada kerja ekspansi atau kerja kompresi. Pada saat gas berekspansi, tekanan gas meningkat dan dihasilkan gaya normal pada dinding torak. Jika P adalah tekanan yang bekerja pada daerah batas gas dan torak, maka gaya yang dihasilkan gas dan mengenai dinding torak dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian tekanan P dengan luas permukaan tekanan A atau PA. Kerja yang dihasilkan sistem pada saat torak bekerja sejauh dx adalah bentuk perkalian A dikali dx. Seperti tampak persamaan sebagai berikut. Nah, setara dengan perubahan volume sistem dV. Dengan demikian, kerja ekspansi dapat dituliskan sebagai berikut. Mengingat dV bernilai positif ketika volume bertambah, maka kerja pada daerah batas bergerak adalah positif saat gas berekspansi. Untuk proses kompresi, maka dV adalah negatif. Maka perhitungan kerja berdasarkan persamaan tersebut juga akan menghasilkan nilai negatif. Tanda positif dan negatif ini sesuai dengan kesepakatan tanda untuk kerja. Nah, di sini ada kesepakatan tanda untuk kerja dan kalor. Di sini ada proses yang pertama, kerja dilakukan oleh sistem pada lingkungan yang bertanda negatif. Yang kedua, kerja dilakukan pada sistem oleh lingkungan yang bertanda positif. Yang ketiga, kalor yang diserap oleh sistem dari lingkungan atau proses endotermik yang bertanda positif.
dan kalor diserap oleh lingkungan dari sistem atau proses eksotermik yang bertanda negatif. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.